Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutu di lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo, bertemu lagi bersama kami, tim Badan Penjaminan Mutu. Saya Gorik Nafibari Wahdah. Kali ini kami akan menyampaikan tutorial penyusunan laporan kinerja unit kerja setiap tahun. Sahabat Mutu, tahukah Anda apa sih yang dimaksud dengan laporan kinerja? Laporan kinerja adalah bukti tertulis yang berisikan informasi tentang pelaksanaan dan capaian target berdasarkan rencana kerja yang disusun oleh individu, unit kerja, ataupun organisasi dalam periode waktu 1 tahun kerja. Pada tutorial kali ini kami akan fokus pada penyusunan laporan kinerja tahunan bagi unit kerja. Selanjutnya, apa sih manfaat yang akan kita dapat ketika kita menyusun laporan kinerja per unit setiap tahunnya? Yang pertama, laporan kinerja akan dijadikan informasi capaian kinerja sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun seluruh unit pada awal tahun. Manfaat kedua, laporan kinerja ini akan dijadikan bahan untuk perbaikan dan pengembangan program kerja setiap unit pada tahun-tahun selanjutnya. Manfaat ketiga, penyusunan laporan kinerja tahunan adalah digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi tentang pencapaian target rencana strategis bagi unit maupun universitas. Selanjutnya, yang terakhir, manfaat keempat yang akan didapatkan dengan penyusunan laporan unit kerja tiap tahun akan dijadikan bahan informasi dan evaluasi bagi pimpinan unit maupun universitas. Sahabat Mutu, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam sistematika penyusunan laporan kinerja unit kerja. Yang pertama adalah pengantar, kedua isi, dan ketiga pendukung. Nah, sahabat Mutu, bagaimana sih proses penyusunan laporan kinerja unit kerja di lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo? Ikuti tutorial selanjutnya. Baik sahabat Mutu, berikut tata cara penyusunan laporan kinerja tahunan unit kerja di lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo tahun 2023. Pada halaman judul atau cover, silakan Anda menuliskan unit kerja yang menyusun kinerja tahunan. Di sini saya contohkan lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian di bawahnya, setelah logo Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Anda juga tuliskan unit penyusun laporan. Pada halaman selanjutnya, kita masuk pada lembar pengesahan. Tuliskan unit kerja di bawah laporan kinerja tahunan. Setelah itu, pada bagian ini silakan dituliskan jabatan pimpinan unit. Di sini kepala LPPM, serta di sini jabatan pimpinan langsung. Karena kepala LPPM, pimpinan langsungnya adalah Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Kemudian dituliskan nama dan tanda tangan. Misalkan contoh lain, jika unit kerjanya adalah program studi, misalkan PS S1 Farmasi, maka pimpinan langsungnya adalah Dekan FSTIK.
Kemudian misalkan UPT kemahasiswaan, maka pimpinan langsungnya adalah Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya pada halaman ketiga, nah di sini adalah kata pengantar. Maka di bagian pertama ini dituliskan kembali unit kerja penyusun laporan kinerja tahunan. Sama di laporan kinerja tahunan unit kerja. Ini juga sama, diisikan unit kerja. Unit kerja LPPM. Nah, di sini titik 3 ini adalah tupoksi yang berkaitan dengan lini ataupun unit kerja yang menyusun laporan. Jadi misalkan yang kami contohkan di sini adalah LPPM, maka unit LPPM memiliki tugas pokok dan fungsi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Pada tahun 2023 ini juga LPPM misalkan memiliki 10 program kerja yang dicanangkan pada rapat kerja tahun 22-23. Terus di bawah sini juga diisikan atas selesainya laporan kinerja tahunan unit, dan terakhir dituliskan kepala LPPM atau unit terkait menyusun laporan kinerja tahunan, kemudian nama dan tanda tangan. Selanjutnya pada bagian daftar isi, nanti tinggal disesuaikan saja ini template yang sudah ada. Jadi daftar isi nanti berisi bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 profil unit kerja, bab 3 deskripsi kinerja dan evaluasi, dan bab 4 penutup. Pada bab 1 bagian pendahuluan, di sini di latar belakang Universitas Bina Mandiri Gorontalo memiliki visi misi menjadi universitas yang unggul, profesional, dan mengglobal, atau bisa disesuaikan dengan latar belakang di dokumen program kerja 2023 untuk masing-masing unit terkait yang menyusun laporan kinerja tahunan ini. Kemudian di bawahnya di bagian sini diisikan unit penyusun. Jadi akan sama seperti ini dasar penyusunan laporan, tinggal menyesuaikan saja di poin 11 unit penyusunnya. Di bagian C juga maksud dan tujuan laporan kinerja tahunan LPPM. Satu, memberikan informasi juga sama ya, program kerja LPPM tahun 2023. Di bagian nomor 2 juga diisikan sama. Nomor 3 juga menjadi dasar perbaikan dalam perumusan program kerja dari LPPM tahun 2024 atau tahun berikut. Pada bab 2 terkait dengan profil unit kerja, di sini sudah tertulis yang pertama adalah profil universitas. Jadi tinggal menyesuaikan
di bagian profil unit penyusunnya. Di sini profil LPPM. Jadi silahkan mengisikan visi, misi, tujuan, dan strategi jika ada. Kemudian apa tugas pokok dan fungsi dari LPPM. Kemudian silahkan menyusun di sini struktur organisasi dari unit. Jadi di sini tuliskan unit LPPM, siapa-siapa saja mereka yang bertanggung jawab di unit LPPM. Selanjutnya pada bab 3 kita masuk pada deskripsi kinerja dan evaluasi. Nah, di sini sama masih dilanjutkan deskripsi kinerja unit LPPM tahun 2023. Jadi LPPM pada tahun 2023 memiliki, tadi saya berikan contoh 10 ya. 10 program kerja. Terdapat misalkan ada 7 dengan status tercapai dan 3 dengan status tidak tercapai, sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Ini dituliskan kembali deskripsi kinerja LPPM tahun 2023. Saya berikan contoh, misalkan nomor 1, LPPM memiliki program kerja pelaksanaan pengabdian pada masyarakat bagi seluruh prodi di UBMG. Tanggal pelaksanaan saya tuliskan di sini 15 Agustus 2023. Misalkan target ada 4 kegiatan. Capaiannya misalkan terlaksana 5 kegiatan. Maka karena targetnya adalah 4 kegiatan, ternyata bisa dicapai sampai 5 kegiatan, maka statusnya di sini adalah terlampaui. Maka ditambahkan juga sebagai bukti di sini adalah laporan kegiatan. Di laporan kegiatan dari pengabdian pada masyarakat tahun 2023. Nah, di sini juga perlu dilakukan scan atau soft file dari laporan kegiatan pada masyarakat, sehingga nanti bisa diakses secara online bukti kegiatan dari pengabdian pada masyarakat yang direncanakan oleh LPPM betul-betul telah terlaksana dengan status terlampaui. Jadi misalkan lagi saya berikan contoh, LPPM punya rencana kerja penerbitan misalkan 3 jurnal internasional, pelaksanaannya 20 Agustus. Targetnya 3 dan capaiannya misalkan hanya 2, maka statusnya di sini adalah tidak tercapai. Dan bisa juga ditambahkan di sini laporan penerbitan. Dan di sini juga scan dari laporan penerbitan jurnal internasional sehingga akan lebih mudah akses melalui link yang sudah diupload.
Baik, contoh kedua terkait dengan evaluasi kinerja dan rencana tindak lanjut pada tabel kedua ini, saya berikan contoh disesuaikan dengan tabel 1 terkait dengan penerbitan 3 jurnal internasional dengan status tidak tercapai. Maka perlu dituliskan di sini kira-kira apa yang menjadi akar masalah sehingga target penerbitan jurnal internasional itu tidak tercapai. Jadi misalkan di sini akar masalah saya berikan contoh tingginya biaya publikasi pada jurnal internasional. Ini salah satu akar masalah misalkan. Nah, bagaimana rencana perbaikan dan peningkatan di tahun 2024? Di sini saya berikan contoh dengan mengidentifikasi SDM yang memiliki jejaring publikasi jurnal internasional, atau dengan melakukan publikasi kolaborasi pendanaan bersama. Jadi seluruh rencana perbaikan dan peningkatan akan disesuaikan dengan masing-masing unit yang menyusun laporan kinerja tahunan. Bagian keempat, penutup. Di sini Bapak Ibu pimpinan unit perlu menyusun kesimpulan. Jadi di sini di poin pertama dari 10 program, tadi kan 10 program saya berikan contoh untuk LPPM. Misalkan di sini 10 program unit kerja LPPM. Terdapat 70% karena tadi 7 ya yang tercapai, maka 70% dan 30% program yang belum tercapai. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya program unit juga silakan diisikan apa-apa saja dari nomor 1. Contohnya tadi terkait dengan tidak tercapainya penerbitan jurnal internasional, bisa dituliskan apa saja akar masalahnya. Kemudian juga sama di nomor 3 terkait dengan rencana perbaikan dan peningkatan, bisa disesuaikan dari poin-poin kinerja yang sudah tercapai atau yang belum tercapai atau bahkan yang sudah terlampaui. Jadi di sini bisa mendapatkan gambaran secara umum terkait dengan laporan kinerja tahunan unit di tahun 2023. Pada bagian lampiran atau dokumentasi kegiatan ini bisa dijadikan pelengkap ya, kelengkapan dokumentasi. Silakan Bapak Ibu pimpinan unit mengisikan foto serta keterangan dari seluruh kegiatan. Jadi rencananya apa, kemudian dilaksanakan, maka buktinya bisa kami lihat melalui foto dan keterangan dari masing-masing foto tersebut. Sahabat Mutu, demikian tutorial penyusunan laporan kinerja bagi unit kerja di lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Ayo Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, profesional, mengglobal.